Setelah kekalahannya di Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jerman mengalami kehancuran baik itu secara militer, politik, ekonomi, dan juga moral. Hal ini sangatlah wajar karena sebagai aktor utama yang memicu Perang Dunia Kedua dan juga menebar kehancuran di benua Eropa, Jerman harus menanggung hukuman dari pihak pemenang perang, yaitu Sekutu. Seperti yang diketahui, tak lama setelah Jerman menyerah tanpa syarat, wilayah Jerman dibagi menjadi 4 zona pendudukan yang masing-masing dikuasai oleh Sekutu, yakni Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan Uni Soviet. Tak hanya dibagi, sebagai hukuman, militer Jerman dibubarkan sepenuhnya, banyak petinggi Nazi dieksekusi maupun dipenjara, lalu semua industri senjata dihancurkan dan Jerman dilarang memiliki angkatan bersenjata. Tujuannya hanya satu, yaitu agar Jerman tidak lagi menjadi ancaman bagi dunia karena dari Perang Dunia Pertama hingga Kedua, Jerman bisa dibilang adalah biang masalahnya. Lalu dari sisi ekonomi, Jerman juga benar-benar dihancurkan. Bayangkan saja, pabrik-pabrik dibongkar dan dikirim ke negara pemenang sebagai bentuk ganti rugi. Kemudian, karena kota-kota besar juga hancur lebur, maka rakyat hidup dalam kelaparan serta kemiskinan. Ya bayangin aja, mata uang jatuh dan juga inflasi. Jadi tak heran rasanya apabila rakyat hidup melarat. Tak berhenti di situ saja. Di tengah kehancuran ini, Sekutu menerapkan kebijakan denazifikasi, yakni upaya untuk membersihkan masyarakat dari pengaruh ideologi Nazi. Buku, simbol, dan film yang berbau Nazi dilarang keras, sementara mantan anggota partai Nazi dilarang menduduki jabatan publik. Seiring berjalannya waktu, di tengah terpuruknya Jerman, hubungan antara Uni Soviet dengan Amerika, Britania, dan Prancis juga mulai tak sejalan karena semuanya punya kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, pada tahun 1949, Jerman berubah menjadi 2 negara yang tidak lagi berstatus wilayah pendudukan saja, yaitu Jerman Barat yang berada di bawah pengaruh Amerika, Britania, dan Prancis, serta Jerman Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Perang dingin antara Soviet dan Amerika beserta kawan-kawannya, atau bisa juga kita sebut negara-negara barat, pada akhirnya dimulai. Namun di sisi lain, beban perang juga belum sepenuhnya hilang. Baik itu Jerman Timur maupun Jerman Barat masih memiliki tanggungan finansial berupa pembayaran ganti rugi kepada negara-negara yang menjadi korban Jerman. Karena kondisi ekonomi sedang hancur, pembayaran ini pun sempat ditangguhkan. Barulah pada tahun 1953 ditandatangani perjanjian London tentang utang luar negeri Jerman, yang dimana sebagian besar utang Jerman Barat dihapus dan sisanya boleh dicicil dalam jangka panjang. Total utang yang disepakati mencapai sekitar 32 miliar Deutsche Mark dengan rincian sekitar 16 miliar dibayar secara bertahap oleh Jerman Barat, sementara sekitar 16 miliar lainnya ditangguhkan dan baru akan dibayar jika suatu hari Jerman Barat dan Timur bersatu. Berkat kebangkitan ekonomi yang pesat serta sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara, Jerman Barat mampu memenuhi kewajiban finansialnya tanpa menimbulkan krisis baru. Singkat cerita, pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu lagi menjadi negara Jerman. Kemudian pemerintah Jerman melanjutkan sisa pembayaran utang secara bertahap hingga akhirnya pada 3 Oktober 2010, Jerman resmi melunasi utangnya. Dengan demikian, berakhirlah seluruh kewajiban ekonomi atau utang uang yang berkaitan langsung dengan Perang Dunia Kedua.